Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun Anda menonton video ini. Ya, kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kasus laporan keuangan perusahaan e-Fishery atau lebih tepatnya PT Multidaya Teknologi Nusantara. Nah, di sini kami dari kelompok 7 beranggotakan 5 orang yang tidak kalah hebatnya dan akan membahas serta menjelaskan kasus dari perusahaan ini. Yang pertama ada teman kita Lili Widya Astuti, lalu ada saya sendiri Rahmat Hidayat. Wow, terima kasih sudah angkat tangan. Abi Bakrin, ya Andi Putri Ainun dan Reski. Oke, tanpa perlu menunda waktu lagi, tanpa perlu lama-lama, serta mengefisienkan waktu, mari kita menilik bagaimana sih profil dari perusahaan ini. Untuk itu, saya rasa teman saya Abi Bakrin bisa menjelaskan dengan detail. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang profil perusahaan e-Fishery PT Multidaya Teknologi Nusantara. Jadi, e-Fishery adalah merek yang dimiliki oleh PT Multidaya Teknologi Nusantara, sebuah perusahaan yang berasal dari Bandung, Indonesia, yang didirikan pada 8 Oktober 2013. Perusahaan ini mengembangkan solusi teknologi untuk manajemen budidaya ikan dan udang, termasuk mesin pakan otomatis e-feeder yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas para pembudidaya. Sejak peluncurannya, IPCD telah membantu lebih dari 100.000 pembudidaya di 38 provinsi di Indonesia dan berhasil meraih status unicorn pada Mei 2023 dengan valuasi yang mencapai 1 miliar US dollar. IPCD ini memiliki visi dan misi. Visinya itu menjadi perusahaan teknologi yang memimpin revolusi industri perikanan dan aquaculture di Indonesia. Sedangkan misinya itu untuk mengembangkan solusi teknologi yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan industri di perikanan dan aquaculture. Fishery memiliki produk dan layanan, di antaranya yang pertama, Fishery Feeding System, yaitu sistem pemberian pakan ikan yang otomatis dan terintegrasi dengan teknologi IoT. Yang kedua yaitu Fishery Monitoring System, yaitu sistem monitoring kualitas air dan kondisi lingkungan yang aquaculture yang real time. Yang ketiga, Fishery Data Analytics, yaitu platform analisis data yang membantu petambak dan perusahaan perikanan membuat keputusan yang lebih tepat. Yang terakhir itu Fishery Marketplace, yaitu platform marketplace yang memungkinkan para petambak dan perusahaan perikanan itu untuk membeli dan menjual produknya. Mungkin itu saja profil perusahaan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Abi Bakrin atas pembacaan dan penjelasan mengenai profil perusahaan ini. Yang tentu kalau kita mendengar tadi ya, sangat menarik, sangat mulia tujuan dari didirikannya perusahaan ini. Namun kembali lagi, dalam video kali ini kita membahas mengenai kasus pada sebuah perusahaan. Nah, apa sih kasus yang timbul pada perusahaan ini sehingga kami mengangkat untuk membahas perusahaan ini. Untuk itu, saya rasa dari teman-teman yang bisa menjelaskan kasus ini ada Andi Putri Ainun. Padanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus yang menimpa Evis Harry. Pada bulan Januari tahun 2025, Evis Harry terlibat dalam skandal keuangan besar setelah seorang whistleblower melaporkan dugaan manipulasi laporan keuangan perusahaan. Investasi integral internal mengungkap bahwa perusahaan diduga telah melambungkan pendapatan hampir US dollar sekitar 600 juta atau sekitar 9,74 triliun
selama 9 bulan yang berakhir pada September tahun 2024. Manipulasi ini mencakup lebih dari 75% angka penjualan yang dilaporkan. Selain itu, ditemukan bahwa manajemen Evis Harry telah menyusun dua versi laporan keuangan sejak tahun 2018. Satu untuk kebutuhan internal dan satu lagi untuk eksternal. Mungkin itu saja kasus yang menimpa pada Evis Harry. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, baik, terima kasih. Tadi gambaran kasus yang telah menimpa Eviseri ini. Mungkin sedikit saya ralat tadi eh, pada bulan Januari 2024 ya, sampai September 2024. Nah, selanjutnya dari kasus tersebut, mari kita lihat pelanggaran apa saja sih yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk ini, saya rasa Reski bisa menjelaskannya dengan detail. Baik, jadi seperti yang telah dijelaskan kasus yang dilanggar oleh teman saya. Jadi, adapun pelanggaran yang ditemukan di mana yang pelanggaran pertama meliputi manipulasi laporan keuangan yang di mana pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang melarang perusahaan untuk memberikan informasi yang menyesatkan terkait kondisi keuangan. Dan adapun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 3 dan 7. Yang dimana tindakan menyebabkan kerugian keuangan negara atau pihak lain melalui rekayasa laporan keuangan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Nah, bentuk pelanggarannya menggelembungkan pendapatan dengan mencatat transaksi fiktif, memanipulasi data aset dan keuntungan agar terlihat lebih besar dari kondisi sebenarnya. Melaporkan pendapatan yang belum direalisasikan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga dampaknya investor ditipu dengan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Valuasi perusahaan yang tidak valid menyebabkan investasi baru masuk ke bisnis yang sebenarnya tidak sehat. Dan jika advisory berencana IPO atau Internal Public Offering, maka manipulasi ini bisa berakibat pada skandal pasar saham yang lebih luas. Nah, pelanggaran kedua yang ditemukan itu penyalahgunaan dana investasi. Pasal yang dilanggar adalah pasal 372 KUHP atau penggelapan ya, yaitu penggunaan dana investor untuk tujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang didapat dianggap sebagai penggelapan, dan pasal 378 KUHP atau penipuan yaitu menipu investor dengan janji keuntungan yang tidak didukung oleh data yang valid. Di mana bentuk pelanggarannya dengan menggunakan dana investor untuk menutupi operasional perusahaan yang seharusnya dialokasikan untuk ekspansi bisnis dan menyalahgunakan dana investasi untuk kepentingan internal yang tidak sesuai dengan laporan keuangan, sehingga dampaknya investor mengalami kerugian karena dana yang mereka berikan tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan perusahaan beroperasi dengan model bisnis yang tidak berkelanjutan yang pada akhirnya berisiko bangkrut. Nah, pelanggaran ketiga yang ditemukan itu pengabaian prinsip transparansi dan good corporate governance atau GCG, yang dimana pasal yang dilanggar itu POJK nomor 21 garing POJK 04 garing 2015 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, di mana mengatur bahwa perusahaan harus menyampaikan informasi keuangan dengan transparan. Dan adapun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 97 dan pasal 104, yang dimana direksi wajib bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan transparansi keuangan.
bentuk pelanggarannya menyembunyikan laporan keuangan asli dari investor dan publik, tidak melakukan audit eksternal yang kredibel, gagal memberikan informasi yang benar kepada pemegang saham dan mitra bisnis. Dan dampaknya investor dan mitra bisnis tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai kesehatan keuangan Eviseri. Dan kepercayaan terhadap startup di Indonesia menurun karena kasus ini menunjukkan adanya praktik bisnis yang tidak transparan. Mungkin itu saja pelanggaran yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Wah, banyak juga ya pelanggaran. Parah pula lagi. Jadi setelah melihat pelanggaran kasus, sebenarnya bagaimana sih karakteristik laporan keuangan yang baik itu? Ya, untuk itu saya persilahkan kepada yang lebih paham dari saya, yaitu Lili Widyastuti, untuk menjelaskannya. Oke, baik. Jadi dari kasus dan pelanggaran dari perusahaan Eviseri ini yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, ternyata kasusnya itu berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu kita akan melangkah pada karakteristik kualitas laporan keuangan, di mana dalam standar akuntansi internasional dan standar akuntansi keuangan Indonesia, laporan keuangan itu harus memenuhi karakteristiknya. Kenapa? Agar dapat digunakan secara handal, baik itu investor, regulator, maupun pemangku kepentingan lainnya. Nah, pada kasus perusahaan Eviseri ini, ternyata setelah dianalisis, bahkan semuanya, karakteristiknya itu ternyata tidak terpenuhi. Kenapa? Karena adanya manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dana. Yang pertama itu karakteristik relevansi, di mana laporan keuangannya itu tidak terpenuhi karena laporan keuangan yang dijabarkan itu tidak menggambarkan kondisi secara nyata. Yang kedua itu ternyata laporan keuangannya itu tidak memenuhi standar keandalan, di mana data keuangan yang dijabarkan itu dimanipulasi, tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya, karena adanya rekayasa laporan pada pendapatan dan juga pada labanya. Yang ketiga itu ternyata laporan keuangannya itu tidak dapat dipahami. Jadi laporan keuangannya itu dibuat secara rumit dan tidak transparan. Akibatnya apa? Sulit dipahami oleh pemegang saham dan investor-investor lainnya pada perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ternyata laporan keuangannya itu tidak materialitas. Karena adanya kasus penggelembungan pendapatan yang sangat besar ini dan perusahaan menyajikan informasi atau memberikan informasi yang tidak mencerminkan realitas keuangan perusahaannya, itu berdampak pada keputusan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat itu ternyata laporan keuangannya itu tidak disajikan secara jujur, teman-teman. Jadi datanya itu yang dipublikasikan itu dimanipulasi terlebih dahulu, yang tidak dapat diinterpretasikan kondisi sebenarnya dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada substansi mengungguli bentuk. Itu juga tidak terpenuhi karena ternyata data keuangannya itu hanya terlihat bagus di atas kertas. Tapi setelah diteliti ternyata realitanya itu sangat berbeda dengan di atas kertas. Selanjutnya itu ada netralitas, di mana netralitas ini juga tidak terpenuhi karena ternyata laporan keuangan yang dibentuk atau yang disusun oleh perusahaan Eviseri ini hanya untuk menarik investor supaya makin banyak investor pada perusahaan tersebut, bukan secara objektivitas atau sesuai dengan kriteria perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu ternyata setelah diteliti laporan keuangannya itu tidak bisa dikatakan sehat karena perusahaan tidak berhati-hati. Eviseri ini tidak berhati-hati dalam mencatat pendapatannya dan juga labanya karena tidak sesuai dengan apa yang dipublikasikannya. Selanjutnya itu laporan keuangannya itu tidak lengkap. Jadi data yang diberikan itu tidak mencerminkan kondisi perusahaan secara penuh. Dan juga ternyata laporan keuangannya itu tidak dapat dibandingkan. Karena adanya kasus penggelembungan pendapatan yang besar ini, maka data yang didapat itu adalah data dengan angka yang tidak valid atau tidak benar dan sulit, dan angka-angka yang tidak valid itu membuat perusahaan sulit untuk dibandingkan dengan data-data tahunan yang lalunya dan maupun para pesaing-pesaingnya. Dan yang terakhir itu ternyata laporan keuangannya itu tidak dapat kita verifikasi karena tidak dapat dibuktikan melalui audit independen karena adanya perbedaan besar antara data internal yang dimana data internal tersebut disimpan oleh internal perusahaan sendiri
dan data eksternal, di mana data eksternal tersebut dipublikasikan untuk para investor, untuk menarik investor menginvestasikan dananya ke perusahaan efisien tersebut. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Ternyata kalau kita lihat karakteristik laporan keuangannya itu sangat parah ya. Pantas saja banyak pelanggaran sampai jadi kasus di dalamnya. Nah, karena kita sudah membahas karakteristiknya itu sangat rendah, mari kita lihat laporan keuangannya sendiri. Nah, ini dia laporan keuangan dari e-Fishery yang bisa kami dapatkan. Dari laporan keuangan ini tercatat bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan e-Fishery ini sebesar 10.814 miliar 62.104.605 rupiah atau setara dengan 701.632.092,93 US dollar. Wow, sangat besar. Dan telah em, disumbangkan kepada para petani sebesar 653 miliar 831.708.088 rupiah atau setara dengan 42.042.412.539 US dollar. Wow, besar juga yang disumbangkan kepada para petani. Namun, sayang sekali saat ini laporan keuangan resmi dari e-Fishery ini tidak tersedia untuk publik. Apa sih yang kami tampilkan ini? Nah, mengingat adanya dugaan manipulasi dan penyusunan dua versi laporan keuangan, keabsahan data yang kami tampilkan ini ya masih bisa dilakukan karena adanya kasus-kasus tadi serta kualitasnya yang sangat rendah. Nah, disarankan untuk menunggu hasil investigasi resmi dan rilis laporan keuangan yang telah diaudit untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya. Nah, mungkin itu tadi sekian kita membahas mengenai kasus laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan e-Fishery ini. Saya rasa itu yang bisa kami berikan, yang kami dapatkan sebanyak informasi yang kami gali di internet. Jika ada lebih, mari kita apresiasi, dan jika ada kurang, mari kita evaluasi. Saya selaku moderator, izin menutup presentasi video kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.